Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam program I5, Immanuel 5 Minutes. Terlebih dahulu, terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Firman Tuhan malam hari ini kita baca dari kitab Rut, pasalnya yang pertama, ayat 15 sampai ayat ke-22 dengan tema percaya itu mengaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah yang bisa kita maknai ketika kita membina sebuah relasi dengan seseorang? Apakah relasi itu relasi dengan sesama kita, dengan sahabat atau teman kita, dengan tetangga kanan kiri depan belakang rumah kita? Apakah relasi itu antara anggota-anggota keluarga, antara seorang kakak dengan adik, antara orang tua dengan anak, atau antara mertua dengan menantu? Atau apa yang bisa kita pahami dan maknai ketika kita berelasi dengan Tuhan? Dalam kitab Rut, sebagaimana kita baca, ini ada kisah yang begitu luar biasa tentang seorang perempuan bernama Naomi. Bersama suaminya dan kedua anaknya, mereka pergi ke Moab karena Israel terkena bencana kelaparan. Lalu kemudian anak-anak dari Naomi mempersunting Rut dan Orpa. Dan dengan demikian Rut dan Orpa menjadi menantu dari Naomi. Apa yang terjadi kemudian sungguh sangat memilukan hati Naomi. Suaminya dan kedua anaknya meninggal. Sehingga ketika kemudian Naomi memutuskan untuk kembali ke Israel dan disambut oleh beberapa orang di Israel, dia katakan, jangan sebutkan aku Naomi, ayatnya yang ke-20. Sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Jangan sebut aku lagi Naomi, tapi sebutlah aku dengan Mara. Aku hidup dengan penuh kepahitan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana seorang Naomi yang penuh dengan kepahitan hidup bisa mengajarkan suatu teladan iman bagi Rut yang adalah menantunya, sehingga Rut tidak mau menerima saran Naomi untuk pulang ke Moab. Naomi meminta Rut dan Orpa untuk kembali ke Moab sebab dia merasa Rut dan Orpa masih punya masa depan yang baik kalau mereka kembali ke Moab. Tetapi justru dengan satu keyakinan, Rut membuat pernyataan yang luar biasa yang keluar dari mulut bibirnya. Dikatakan di ayatnya yang ke-16, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Pengakuan ini, Bapak Ibu Saudara, tidak muncul dengan sendirinya. Pengakuan ini timbul perlahan tapi pasti karena Rut percaya kepada mertuanya Naomi. Percaya dari interaksi sehari-hari. Percaya dari betapa kuatnya Naomi ketika mengalami penderitaan demi penderitaan. Kelaparan, meninggalnya suami dan anak-anaknya, serta bagaimana Naomi tetap memuji Allah Yahweh. Dan itu yang kemudian dilihat oleh Rut. Pengalaman iman Naomi membuat Rut percaya kepada figur mertuanya. Dan akhirnya Rut membuat pengakuannya sendiri. Percaya melahirkan sebuah pengakuan. Percaya karena interaksi yang intens, hubungan yang dekat dengan mertuanya. Dan dalam hubungan yang intens itu, kasih dari Naomi mengalir kepada menantunya Rut. Bacaan kita pada saat ini mengingatkan
apa yang dikatakan dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membagikan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, Ruth membuat pengakuan karena dia percaya. Tapi percaya yang dialami Ruth hadir dalam kasih Naomi ketika ia berumah tangga dengan anak-anak dari Naomi. Percaya yang muncul karena kedekatan hubungan. Dan bukankah itu yang kita rasakan ketika kita percaya kepada Kristus? Karena Yesus Kristus mengasihi kita, mengasihi saya dan Bapak Ibu. Dan di dalamnya kita percaya, lalu kita membuat sebuah pengakuan. Pengakuan ingin mengatakan kita tidak asal percaya. Pengakuan ingin menunjukkan bahwa sebagaimana hati dan pikiran kita percaya kepada Yesus, maka mulut ini mengaku supaya orang lain bisa mengerti bahwa kita bukan mengaku tanpa dasar, bahwa kita percaya bukan tanpa alasan. Kita percaya akan kasih Tuhan, sebagaimana Ruth percaya akan sosok Naomi mertuanya yang penuh kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati.